Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nasihat Buya bakti kepada kedua orang tua dan hukuman terhadap kedurhakaan kepada kedua orang tua. Saat ini kita sudah berusia 65 tahun. Mungkin pernah semasa orang tua kita hidup jengkel kepada beliau karena perlakuan beliau yang menurut kita tidak benar. Tapi setelah kita menjadi orang tua, apalagi sekarang sudah jadi kakek, terasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Sementara almarhum telah di alam sana kedua-duanya. Apa yang harus kita lakukan agar yang terukir di hati itu bisa kembali terobati? Artinya kita minta maaf kepada orang tua padahal orang tua sudah tiada. Baik. Begitu juga kepada guru-guru kita. Masya Allah. Dan saya adalah mantan guru. Tidak ada mantan, seterusnya masih. Mungkin pernah mengajar anak lebih dari 1000 tetap orang. jadi guru, bukan tidak ada mantan guru. Ya, guru ya guru. Mungkin ada perlakuan yang tidak adil kepada anak-anak. Sementara sekarang kita sudah pensiun dan kita tidak tahu alamatnya di mana. Apa yang harus kita lakukan untuk menjemput kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia, termasuk murid-murid kita. Baik. Atas tausiah dan nasihat Buya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk berbakti pada orang tua yang telah mendahului kita atau guru. Lakukan 3 hal. Lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali ayah bunda Anda bawa dalam doa Anda. Ingat, itu penting. Dan beliau yang dibutuhkan oleh beliau hanya itu doa-doa Anda dari anak soleh. Kadang kita doa panjang lebar 10 lembar tapi ibu bapaknya lupa. Keterlaluan dia doa. Maka nomor 1 kan ibunda dan ayah Anda. Jangan Anda berdoa kecuali ayah bunda dibawa dalam doa. Sementara doa untuk ayah bunda itu gampang. Allahumma warhamhuma. Bahasa Indonesia, ya Allah ampuni beliau dan berikan kasih sayang. Yang serius mintanya, itu akan menjadi sebab diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberi kasih sayang. Yang pertama. Yang kedua adalah jika Anda punya kemudahan dalam urusan rezeki, seandainya ayah bunda Anda datang lalu minta, dikasih tidak? Bagi Anda yang menyesal, aku nyesal dulu belum sempat berbakti pada ibuku, tak tahu aja rezeki sudah banyak, ibunya bangkit dari kubur minta duit, dikasih tidak? Dikasih. Tapi ibu bapak kita tidak bangkit lagi dari kubur. Tanda bakti kita adalah serius. Potong dari rezeki Anda, kirimkan transfer ke orang tua Anda. Nggak pakai ATM kan? Urusan masjid, pesantren, ini perlu ketulusan. Orang gampang ngomong, oh bisa karena tahu ibunya sudah meninggal dunia, ngomong bisa. Padahal kalau bapak ibunya hidup jadi pelit lagi. Berapa dapat gaji 2 juta, kasih berapa tuh ibumu? 500 mau? Bisa. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Bisanya bisa bohongan. Kita bisa sesungguhnya tidak bohongan. Akan kita potong rezeki kita untuk ibunda kita. Kita tidur pondok pesantren, Allah untuk ibunda. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lainnya selain daripada itu. Misalnya kita bisa membaca Al-Quran. Yang paling utama harta dulu. Harta untuk jadi amal yang terus mengalir bagi ibunda dan ayahanda. Jadi pondok dan sebagainya. Itu tanda bakti. Selain itu adalah kita bisa baca Al-Quran, hatam langsung, ya Allah pahala baca Al-Quranku itu semoga sampai. Jangan sombong. Jadi kalau Anda berderma, Anda sedekah di masjid 100.000, 200.000, Anda sedekah 100.000, Anda dapat pahala kok. Tapi kalau Anda ingat ibunda lalu berkata, ya Allah 100.000 ini pahalanya sampaikan pada ibunda, Anda dapat pahala untuk diri Anda, pahala untuk ibunda Anda, pahala sambung hati alias bakti Anda kepada orang tua. Ya. Yang ketiga adalah baik-baiklah dengan orang yang pernah dibaikin oleh orang tua Anda. Sabda Nabi, min abaril birri silatu wuddi abihi, bakti yang sangat bakti adalah Anda sambung silaturahmi dengan orang-orang yang disambung oleh orang tua Anda dulu.
Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, dulu ibundamu Khadijah pernah memberikan makan orang di sana. Lanjutkan. Kalau mungkin ibu kita dulu pernah ngasih hadiah sarung ke sana, kita lanjutkan. Kemudian kita lacak, siapa sih kira-kira orang yang paling dibaikin oleh orang tua kita? Jawabnya adalah anak-anak orang tua kita. Siapa dia? Saudara. Makanya kalau ada orang rebut waris saudaranya, dia ahli neraka yang berjalan di atas bumi karena telah melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, dosa durhaka kepada orang tua karena nyakiti adiknya. Yang kedua, durhaka mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Itu perebut waris ahli neraka beneran. Maka baik-baik kepada adik ini termasuk bekti pada orang tua. Aku sebagai kakak tertua, adikku jadi anakku. Aku kepada kakakku, dia sebagai ibuku, hormat, hati-hati. Jangan sakiti anak orang tua. Nah, ini diantara cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia. Kemudian ada tambahannya tadi, kalau kita bersalah kepada orang yang pernah urusan dengan kita, tapi orangnya nggak ketemu, apakah itu anak, santri, bagus. Yang penting kita merasa bersalah. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Caranya adalah mohonlah ampun kepada Allah untuk ada dan untuk dia. Ngingetnya itu ternyata yang paling penting. Ya Allah, aku dulu punya anak santri pernah aku zalimi, ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia ya Allah. Terus seperti itu. Allah Maha Kasih. Ketulusan kita lah yang menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.